Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 211 sampai bab 220. Zeke segera mencapai sisi konstruksi. Dia sangat marah dengan pemandangan di depannya. Lacey menarik ke sisi Zeke segera saat dia melihatnya. Zeke, kamu harus pergi. Terlalu banyak. Jangan mencoba sesuatu yang konyol. Zeke mengusap rambut Lacey dengan tangannya. Sial. Bagaimana mereka bisa mengacak-acak rambut istriku tercinta? Jangan khawatir. Sayang, aku akan membalas dendammu hari ini. Lacey menginjak kakinya dengan marah. Berhenti main-main. Cepat dan kembali ke rumah untuk berlindung. Namun, Zeke sudah berjalan ke sisi Harrison. Aku tidak bercanda. Aku yakin aku sudah mengetik sekali ini. Aku satu-satunya yang menyanyikan istriku tercinta. Harrison memberi isyarat kepada anak buahnya untuk berhenti mengobrak-abrik lokasi konstruksi dan lingkungan Zeke begitu dia melihatnya. Akhirnya. Dia muncul. Ini peringatan untukmu. Berhentilah membalas dan ikuti kami jika kamu tidak ingin masuk neraka. Zeke memandang pria itu dengan sikap acuh tak acuh. Siapa bosmu? Harrison menjadi penuh dengan dirinya sendiri dan menjawab dengan arogan. Baik. Saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi sebelum kematian Anda. Bos kami adalah T-Rex. Zeke mengerutkan kening. Siapa T-Rex itu? Aku belum pernah menemukan pria dengan nama seperti itu. Harrison tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Brengsek, sepertinya kamu punya keinginan mati ya. Downey segera berbisik. Zeke, T-Rex adalah orang yang paling berpengaruh di antara orang-orang dari dunia bawah Oheart City. Oh, Zeke kecewa karena dia pikir dia akan bisa mendapatkan dalang utama di balik segalanya. Namun, dia malah disambut oleh antek dalang lainnya. Bagus, aku akan menyingkirkan antek dalang ini. Aku yakin pada akhirnya aku akan mencapai dalangnya. Lagi pula, hanya masalah waktu sebelum saya menghubunginya. Zeke menjawab, Anda tidak punya hak untuk berbicara dengan saya. Segera hubungi T-Rex. Apa sih? Kamu seharusnya senang aku di sini untuk berkenalan denganmu. Apakah kamu datang atau tidak? Jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Zeke mencibir. Tidak. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bahkan tidak memiliki hak untuk berdebat denganku. Tiba-tiba, 4 van muncul entah dari mana dan parkir di dekat mereka. Itu Darren dan anak buahnya. Mereka keluar dari mobil dan berjalan ke sisi Zeke. Tuan Williams. Siapa sasarannya? Darren muncul dengan sikap mendominasi dan bertanya pada Zeke siapa yang harus mereka pukuli segera. Harrison tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Darren. Kupikir Zeke telah mendapatkan seseorang yang tangguh. Ternyata itu hanyalah sekelompok musuhku yang telah dikalahkan. Ada apa? Zeke, hanya itu yang kau punya. Beberapa orang yang pingsan ini adalah kartu asmu. Darren tiba-tiba sakit kepala karena dia tidak menyangka akan bertemu Harrison sama sekali. Dia terlibat dalam konflik dengan Harrison pada hari itu. Harrison dan anak buahnya berhasil mengalahkan Darren dan anak buahnya dengan mudah. Darren tahu dia tidak akan cocok untuk Harrison karena dia memiliki tim elit di sisinya. Namun, dia tenang karena dia ingin memenangkan Zeke. Bagaimana kalau kita menghentikan diskusi ringan dan langsung ke bisnis? Harrison tidak bisa lagi menahan amarahnya. Persetan, tebak kamu punya keinginan mati ya? Zeke tekstil Darren dan anak buahnya. Tunjukkan padaku apa yang kamu dan orang-orangmu mampu lakukan. Kamu harus menyingkir dariku sesegera mungkin jika kamu tidak bisa banyak berguna. Darren berteriak histeris. Guys, ayo berpenghasilan. Berani jangan beraninya buat aku malu. Arg, Darren dan anak buahnya berjalan maju tanpa ragu-ragu. Seolah-olah mereka sedang mengalami aliran adrenalin. Itu berubah menjadi perseteruan segera dengan anak buah Darren melawan tim elit Harrison sementara Darren melawan Harrison. Namun, Darren dan anak buahnya segera dikekang oleh lawan mereka karena perbedaan yang signifikan antara kemampuan mereka. Meskipun demikian, mereka bertekad untuk memenangkan Zeke. Oleh karena itu, keyakinan tertentu dalam pikiran mereka telah membuat mereka terus berjalan. Darren dan anak buahnya telah lama meninggalkan kehidupan mereka sendiri.
Mereka menolak untuk menghindari serangan musuh mereka karena mereka mengira hanya mengalahkan lawan mereka. Terlebih lagi, mereka terpaksa menggigit lawan mereka dan menyerang mereka di tempat yang paling rentan. Darren dan anak buahnya menyerang seolah-olah mereka adalah sekelompok orang gila yang kehilangan akal sehat. Harrison dan tim elitnya memang sekelompok yang cakap. Tetapi mereka tidak mungkin bisa menahan gerakan gila seperti itu dari Darren dan anak buahnya. Tak lama kemudian, anak buah Harrison menyerang di seluruh wilayah selangkangan mereka. Beberapa daging anak buahnya macet oleh Darren dan anak buahnya. Sementara itu, Darren dan anak buahnya juga dalam keadaan yang menyedihkan. Memenuhi wajah mereka darah karena mereka terluka parah karena pertarungan. Adegan itu kacau. Tapi Darren dan anak buahnya menolak untuk menyerah. Mereka menyerang musuh mereka daripada membela diri. Kelompok agresif dan gila mengintimidasi Harrison dan tim elitnya. Mereka sangat ketakutan dan berpikir sendiri. Persetan, mereka adalah sekelompok yang rela meninggalkan hidup mereka. Gila, mereka pasti sudah kehilangan akal. Anak buah Darren berhasil mengatasi keadaan. Namun, hal sebaliknya terjadi pada Darren dan Harrison. Bagaimanapun, Harrison dulunya adalah bagian dari pasukan khusus. Darren pasti tidak akan cocok untuk Harrison dalam hal kondisi fisik, karena yang terakhir telah menjalani segala macam pelatihan pada hari itu. Harrison berhasil mengalahkan Darren sejak awal pertarungan. Darren hampir tidak bisa membalas budi dan membela diri. Di tengah pertandingan, Darren hampir tidak bisa melihat dengan baik karena dia memukul hingga babak belur. Pada akhirnya, Harrison memberikan pukulan telak dengan semua yang dia miliki dan melancarkan serangan pisau ke kepala Darren. Tiba-tiba, Darren merasakan sensasi berdenyut saat dia perlahan kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Bawahan saya melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bagaimana denganku? Apakah ini akhir untukku? Apakah saya telah dikalahkan? Pemimpin partai pemenang sebenarnya sudah menang. Tidak, itu tidak mungkin. Darren menggigit lidahnya kekuatan untuk tetap sadar melalui sensasi menyiksa yang dia rasakan. Dia mengambil genggaman tanah dan melemparkannya ke arah Harrison. Darren berhasil mengalihkan perhatian Harrison. Oleh karena itu, dia memanfaatkan kesempatan itu dan mengetuk area selangkangannya dengan keahlian tenaga, menggunakan kepalanya. Akibatnya, Harrison jatuh ke tanah. Dia berteriak histeris dan menahan diri di daerah selangkangan. Darren mengambil kesempatan itu dan menerkam Harrison. Dia menjambak rambutnya dan menamparnya berturut-turut. Harrison, yang marah, mencoba memarahi Darren juga. Sialan, dasar pria tak tahu malu. Apa kau tidak punya rasa malu sama sekali? Pertempuran telah berakhir. Hasilnya jelas. Tim elit Harrison telah mengalahkan hingga babak belur. Mereka semua pingsan akibat pemukulan itu. Sementara itu, meskipun anak buah Darren mengangkat kepala mereka setinggi-tingginya, mereka benar-benar menderita luka parah dibandingkan dengan musuh mereka. Namun, hal yang berbeda bagi Darren dan Harrison karena mereka berada di jalan buntu. Mereka tidak bisa mengalahkan satu sama lain tidak peduli apa. Zeke memasak dengan nada tidak berperasaan. Darren, menjauhlah dari Harrison. Akan kutunjukkan cara bertarung. Harrison, bergabunglah denganku untuk sesi sparring. Harrison dan Darren akhirnya saling menjauh. Harrison bangkit sendiri dan menegur dengan marah. Persetan, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda seorang pria? Yang Anda miliki hanyalah trik kotor. Zeke, datang padaku dengan adil. Jangan mengecewakanku. Zeke menjawab. Adil dan jujur. Aku akan mengalahkanmu menggunakan satu memang. Berhentilah mendahului dirimu sendiri. Harrison berteriak dan memutar menuju Zeke. Zeke akhirnya bergerak ketika Harrison berlari sekitar 1 meter darinya. Dia mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh dan melambai ke arah wajah Harrison. Harrison segera menyilangkan tangannya saat dia mencoba membela diri. Retakan. Suara retakan tulang bisa terdengar ketika mereka menyentuh satu sama lain. Zeke berhasil mematahkan lengan Harrison di depan orang lain. Namun, dia belum berhenti. Dia menamparkan wajah Harrison. Berdebar. Suara keras bisa terdengar sekali lagi saat Harrison dikirim terbang ke dinding. Namun, dinding retak karena tidak bisa menahan tekanan. Oleh karena itu, Harrison terkubur di bawah puing-puing tembok yang direbut kembali. Harrison, sungguh bercanda, kata Zeke. Semua orang yang hadir tercengang saat mata mereka melebar tak percaya. Mereka memandang Zeke, ngeri dengan apa yang telah dicapainya. Harrison, yang selama ini berada di atas angin, dikirim terbang oleh Zeke. Yang dibutuhkan hanyalah satu pencapaian dari yang terakhir. Apalagi lengan Harrison telah dipatahkan oleh Zeke hanya dengan satu sentuhan.
Apa-apaan? Dia aneh. Sementara itu, Daun benar-benar terpesona. Zeke, kamu hebat. Zeke mengintip anak buah Harrison. Tim elit tiba-tiba ketakutan. Mereka berperilaku seolah-olah mereka mangsa tak berdaya di depan predator mereka. Zeke bermesraan dengan nada tidak berperasaan. Aku akan menyuruh kalian tetap tinggal sebagai pekerja bebas karena kalian telah menyakiti rekan-rekan kerjaku. Darren mengangguk penuh semangat. Jangan khawatir, Tuan Williams. Saya akan mengawasi mereka. Zeke berjalan ke arah Lacey dan membayangkan. Lacey, apa kau melewatkan sarapanmu lagi? Kau gadis yang sangat nakal. Ini dia, aku membawakanmu sarapan. Semua orang akhirnya menyadari bahwa Zeke telah membawa sarapan bersamanya. Mereka terkejut karena makanan itu dalam kondisi sempurna bahkan setelah pertarungan yang ketat. Lacey tidak mengambil set makanan yang dibawa Zeke. Dia malah meletakkan tangannya. Itu daging. Kan, maksudku. Kamu bukan robot, kan? Zeke memikirkannya saat dia berpikir sendiri. Anda memiliki pikiran yang kreatif. Sayangku. Zeke menjawab. Lacey, kamu harus kembali ke kantormu. Aku akan tetap tinggal dan mengawasi mereka. Lacey mengangguk dan bertanya. Kamu tidak diizinkan berkelahi lagi. Oke. Zeke terlalu kuat. Dia secara tidak sengaja akan membunuh mereka jika dia gagal menahan diri. Zeke mengangguk. Baik, Lacey dikepung ke sisi seorang pria. Dia adalah orang yang menghalangi dan melindunginya saat itu. Terima kasih banyak telah membantuku sekarang. Saya akan memberi 7 hari potongan berbayar. Bagaimana ekosistemnya? Terima kasih, Lacey. Jawab pria dengan kulit kecoklatan saat dia memiliki seringai di wajahnya. Lacey memutar otak dan berpikir sendiri. Renda, dari mana dia berasal? Ini kebiasaan yang aneh bagimu untuk memanggil namaku. Maksudku, aku bosmu, kan? Lacey tidak memedulikan pria itu dan pergi. Zeke mengerutkan kening ketika dia mengintip pria dengan kulit kecoklatan itu. Kenapa bajingan ini ada di sini? Fajar memegang lengan kokoh Zeke dengan senyum di wajahnya. Zeke, kamu hebat. Kenapa kamu tidak mengajariku seni bela diri? Zeke menjawab. Apa sebenarnya yang ingin dicapai wanita sepertimu dengan mempelajari seni bela diri? Apa kamu tidak takut akan mengintimidasi pria lain? Tidak juga, aku akan menghabiskan sisa merawat seumur hidup anak-anakmu jika itu terjadi. Jawab Fajar. Zeke kesal dan notifikasi. Cepat dan kembali ke kantor. Saya yakin Anda harus bekerja juga, kan? Daun bermaksud. Tidak, tidak. Kecuali jika Anda berjanji untuk mengajari saya beberapa seni bela diri. Zeke kehabisan pilihan dan memutuskan untuk mengabaikannya. Baik, aku akan mengajarimu suatu saat nanti. Terima kasih. Zeke. Fajar akhirnya mengajaknya pergi. Zeke mengintip pria dengan kulit kecoklatan. Ikuti aku. Dia segera mengikuti Zeke seperti yang diperintahkan. Mereka berjalan ke tempat terpencil. Zeke meraih sebatang rokok sementara pria dengan kulit kecoklatan membantu menyalakan rokok menggunakan pemantik yang dia bawa. Zeke, aku di sini untuk bergabung denganmu. Zeke menegurnya. Serigala tunggal. Kenapa kamu ada di sini? Kamu seharusnya bertugas di wilayah selatan. Bukan. Soul Wolf menjawab. Lone Wolf telah memberitahuku bahwa kamu sedang mengejar seseorang bernama Logan Huff. Saya dulu bekerja untuk Departemen Intel Militan. Saya dapat membantu Anda menyelidiki dia. Zeke bertanya. Apakah Anda benar-benar perlu melakukan perjalanan jauh ke sini untuk orang seperti dia? Zeke, kamu tidak boleh memandang rendah Logan. Mereka dari Departemen Intel Militan curiga ada sosok penting lain di belakang. Seseorang yang mampu mengabaikan hukum dan memerintah di atas otoritas. Aku di sini untuk mengumpulkan bukti hubungan mereka. Begitu kami memiliki bukti yang diperlukan, kami akan segera menyingkirkan tokoh terkemuka itu. Zeke terkejut. Seseorang yang menonjol. Maksudmu, Robert? Ya, serigala tunggal mengangguk sementara Zeke tenggelam dalam proses berpikir. Akhirnya, dia berhasil menghubungkan semuanya. Kurasa itulah alasan mengapa karakter sepele seperti petugas Huff memiliki keberanian untuk mengejarku. Mungkin Anda benar, Robert pasti berada di belakangnya. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan sosok penting seperti Robert melalui petugas Huff. Meski begitu, aku tidak peduli siapa yang ada di balik semuanya. Aku akan menyingkirkan mereka selama mereka mencoba menghalangi jalanku. Serigala tunggal memohon pada Zeke. Tolong izinkan aku untuk tetap berada di sisimu. Aku sudah lama ingin meninju wajah bajingan sialan itu. Dia adalah orang yang sebelumnya memanggilku untuk sesuatu yang tidak melibatkanku. Sialan, Zeke tidak bisa memahami situasi tiba-tiba.
Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Soul Wolf menjawab. Dia secara tidak langsung menghina saya dan penampilan saya. Zeke merenung saat mengetahui apa yang terjadi. Baik, kamu harus tinggal. Aku akan menyuruhmu ditempatkan di lokasi konstruksi. Soul Wolf mengerucutkan bibirnya karena dia tidak puas. Zeke, tidakkah memberitahukan itu tidak pantas? Maksudku, aku adalah seorang jenderal yang telah memerintah wilayah utara selama ini. Zeke menjawab. Diam, Marsekal Agung hanyalah pegawai tingkat eksekutif. Pernahkah Anda mendengar keluhan dari saya? Soul Wolf tetap diam ketika dia mendengar kata-kata Zeke. Zeke akhirnya kembali ke sisi konstruksi dengan Soul Wolf. Anak buah Harrison, yang berlutut, menyambut mereka. Tuan Williams, tolong izinkan kami mengikuti Anda. Dengan ini kami berjanji setia kepada Anda. Kami akan melakukan apapun untuk Anda mulai hari ini dan seterusnya. Yang kami minta sebagai keseimbangannya adalah agar Anda mengajari kami keterampilan hebat Anda itu. Kami akan senang selama kami bisa mencapai 10% dari keseluruhan kemampuan Anda. Jelas, mereka terpesona oleh Grid Marshal yang maha kuasa. Zeke mengangguk dan setuju untuk menerima mereka karena dia sangat membutuhkan tenaga kerja, tentu. Kalian harus tetap di belakang. Semua orang membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Zeke memberitahu Darren. Dengarkan instruksi Soul Wolf mulai hari ini dan seterusnya. Dia yang akan membimbing kalian. Semua orang mengintip Lone Wolf. Jelas, mereka menolak mengakuinya karena dia tampak seperti petani biasa. Serius, apa yang bisa dilakukan petani seperti dia? Apakah dia benar-benar mampu membimbing kita? Zeke melihat ekspresi di wajah mereka dan tahu bahwa mereka tidak puas. Kalian harus menyuarakan pendapatmu jika kamu tidak puas dengan pengaturan yang aku miliki. Ini adalah survival of the fittest. Jangan ragu untuk menantangnya. Aku akan mengambil orang-orang yang berhasil menahan 3 pukulan darinya sebagai muridku. Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Murid Tuan Williams, ini adalah kesempatan yang bagus. Yang diperlukan hanyalah menahan 3 serangan dari Soul Wolf. Semua orang mengambil dan memutuskan untuk mencobanya. Darren membungkuk sopan. Serigala tunggal. Maaf. Soul Wolf menjawab dengan senyum masam di wajahnya. Menghadapi kalian 1 lawan 1 adalah buang-buang waktu. Semuanya, tolong datangi aku bersama-sama. Apa? Dia meminta kita semua untuk menyerangnya secara kolektif. Sungguh pria yang sombong. Semua orang tiba-tiba menjadi marah. Karena mereka tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Soul Wolf. Serigala tunggal memperingatkan semua orang. Tolong tunjukkan belas kasihan padaku. Oke. Maksudku, kita dari pihak yang sama sekarang. Jangan menyebabkan pertumpahan darah yang tidak perlu. Salah satu dari mereka menjadi penuh dengan dirinya sendiri dan menjawab, jangan khawatir, serigala tunggal. Kami pasti akan menunjukkan belasan belas kasihan kepadamu. Serigala tunggal mengangguk. Kedengarannya cukup meyakinkan. Dia meraih pipa baja dalam jangkauannya dengan acuh tak acuh begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Ayo, berderak. Semua orang tercengang dan menatap pipa baja dengan tak percaya. Pipa baja itu telah disegel oleh semen di dinding. Namun, serigala tunggal berhasil menghapusnya dengan paksa dengan mudah. Dia telah menembus dinding air mani dengan mudah. Apa-apaan? Dia berjanji Tuan Williams dalam hal kekuatan. Sepertinya Mar Williams dikelilingi oleh segala macam orang aneh. Ya, orang yang memberitahu Soul Wolf bahwa dia akan menunjukkan belasan belas kasihan tiba-tiba memerah. Darren menjadi takut dan segera melambai di Soul Wolf. Maafkan aku, maafkan kami. Kami sama sekali tidak bermaksud menyinggungmu. Mari kita lupakan saja. Kami akan mendengarkan setiap instruksimu mulai hari ini dan seterusnya. Serigala tunggal segera menghentikan mereka. Hei, bukan begitu. Aku sudah siap. Ayo, kamu akan bisa mengalahkanku dengan mudah. Aku janji. Semua orang terkikik dan mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Apakah Anda benar-benar berpikir kita akan terjebak dalam keadaan seperti itu? Serigala tunggal memprovokasi mereka tanpa henti karena sudah cukup lama sejak dia terakhir kali memiliki kesempatan untuk berdebat dengan yang lain. Oleh karena itu, dia menolak membiarkan mereka lolos dulu. Zeke kesal dan memarahi. Diam, serigala tunggal. Mari kita simpan untuk hari lain. Kesempatan bagimu untuk bertanding dengan yang lain akan segera datang. Soul Wolf menjawab. Zeke, lebih baik kamu ingat kata-katamu. Kamu berutang 1 padaku. Aku tidak sabar untuk bertarung dengan yang lain. Semua orang teringat karena betapa agresifnya Soul Wolf. Zeke mengintip tumpukan puing-puing yang dikubur Harrison jauh di lubuk hati.
Apakah Harrison sudah mati? Maksudku, tidak ada satu gerakan pun yang keluar dari tumpukan puing-puing itu sama sekali. Apakah saya tidak sengaja pergi ke laut? Tidak, Harrison yang salah. Dia terlalu lemah. Zeke memerintahkan Darren. Suruh seseorang mengirim Harrison kembali ke T-Rex. Katakan pada T-Rex untuk datang kepadaku dengan semua yang dia miliki. Aku akan selalu menghiburnya. Segera, jawab Darren. Meskipun Harrison belum mati, dia berada di ambang kematian. Hati T-Rex tercabik-cabik saat melihat betapa dalamnya Harrison. Dia tidak sabar untuk mencari tahu kebenarannya dan bertanya, Harrison, berapa banyak orang yang diperlukan untuk memukulimu hingga kondisi yang membunuh seperti itu? Harrison, yang berada di ambang kematian, menjawab, 1 orang. 1 gerakan. Apa? T-Rex tersentak kaget karena dia tahu apa yang mampu dilakukan Harrison. Paling tidak, Harrison selalu setara dengan T-Rex dalam hal kemampuannya. Namun, semua yang diperlukan untuk membuat Harrison handicap adalah gerakan seseorang. T-Rex tidak tahu seberapa kuat musuhnya. Harrison bertanya, apa yang harus kita lakukan? T-Rex mengerutkan kening dan menyalakan sebatang rokok. Dia menghela nafas panjang setelah beberapa waktu. Kami pasti akan membalas dendam. Tapi tidak untuk saat ini. Kita harus mencari tahu apa yang dia mampu untuk saat ini. Harrison mengangguk sebagai balasan karena dia tidak punya keberanian untuk menghalangi Zeke lagi. Itu adalah pengalaman yang mengerikan. Logan menelepon Sam malam itu. Sam, bagaimana keadaan T-Rex? Sam menjawab, menyedihkan. Upaya pertama T-Rex berakhir dengan terhenti. Saya sudah meneleponnya dan mencoba mencari tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Namun, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan tetap diam untuk saat ini. Logan menjawab dan menjawab, sungguh sekelompok yang tidak termotivasi. Sepertinya kita harus mendorong dorongan yang dia butuhkan. Sam balik bertanya, petugas Huff, apa yang Anda pikirkan? Apa yang harus kita lakukan? Logan mencibir. Perusahaan keamanan T-Rex adalah andalannya. Jika perusahaannya dibakar, menurut Anda siapa yang akan menjadi orang pertama yang terlintas dalam ingatan? Sam menjawab hampir seketika. Zeke. Tidak diragukan lagi. Logan mengangguk. Itu benar. Jika bentengnya dihancurkan oleh lawannya, aku yakin dia akan memberikan semua yang dia miliki untuk membalas dendam. Kan? Sam tersenyum dan menjawab. Petugas Huff. Itu rencana yang brilian. Jangan khawatir. Aku akan segera menyelesaikannya. Saat itu pukul 3 pagi. Jurassic Security Holdings, satu-satunya penyedia layanan keamanan di O'Hare City, terbakar. Api hebat perayaan kota. Itu telah berlangsung selama 5 jam berturut-turut sampai subuh sebelum api padam. Bangunan 20 lantai itu telah berubah menjadi tumpukan puing pada saat itu. Syukurlah. Kebakaran terjadi di tengah malam sementara bangunan itu benar-benar terlindungi. Oleh karena itu, tidak ada yang terluka. Namun, T-Rex mengalami pukulan finansial yang serius karena kebakaran tersebut. Itu telah menyebabkan dia kehilangan setidaknya 100 juta. Kebakaran tersebut menjadi isu viral. O'Hare City terkejut karena semua media meliput berita tertentu. T-Rex berdiri tepat di depan tumpukan puing-puing. Pembuluh darahnya di wajahnya menonjol saat dia menyeringai dengan keahlian tenaga. Ini terlalu banyak. Zeke, Anda seharusnya tidak memaksakan keinginan Anda. T-Rex bahkan tidak repot-repot mencari tahu siapa yang berada di balik api karena dia langsung menganggap Zeke sebagai dalangnya. Zeke pasti telah membakar gedungku untuk membalas dendam istrinya. Bangunan itu selalu menjadi andalan T-Rex. Dia tidak akan bisa bangkit lagi karena andalannya hancur. Bang, dia melemparkan pukulan ke jendela mobil di memetik dan memetik. Panggil semua orang yang tersedia. Kami memiliki beberapa skor untuk diselesaikan dengan Zeke. Aku ingin dia mengganti kekalahanku 2 kali lipat. 1 jam kemudian, 300 anak buah T-Rex berkumpul di depan gedung yang terbakar. T-Rex memimpin anak buahnya saat mereka mendidik lokasi menuju pembangunan Love in a Fallen City. Sebagian besar anak buahnya bekerja sebagai satpam di bawah perusahaannya. Mereka telah menjalani pelatihan profesional. Oleh karena itu, mereka adalah kelompok yang cakap juga. Kelompok tanpa ampun menuju lokasi yang ditentukan tanpa ragu-ragu. Sementara itu, Lacey yang berada di kantor proyek Love in a Fallen City sempat was-was saat melihat berita tersebut. Jurassic Security Holdings terbakar. Zeke, apakah kamu orang di balik ini? Dia menunjuk berita di laptopnya dan bertanya. Zeke menyelidiki berita itu dan mengobarkan kesehatannya. Apakah kamu mengajukanku? Aku sudah tinggal di sisimu sejak tadi malam, kan?
Bagaimana mungkin aku bisa membakar gedung itu? Aku yakin itu bukan kamu. Lacey mengangguk. Tapi T-Rex pasti akan curiga pada kita. Ya, seseorang mencoba memanggil kita, kata Zeke sambil menamparkan kepala Lacey. Jangan khawatir, kami tidak menyembunyikan apapun. Darren dan Soul Wolf tiba-tiba menerobos masuk. Tuan Williams, sesuatu yang buruk sedang terjadi, teriak Darren. Yah, aku punya kabar baik. Serigala Tunggal tertawa. Darren, apa yang terjadi? Tanya Lacey cemas. T-Rex mengejar kita dengan lebih dari 300 orang, lapor Darren. Saya yakin dia berpikir bahwa kitalah yang membakar gedungnya. Kami benar, seru Lacey. Berapa banyak orang yang kamu miliki? Tidak lebih dari 30, jawab Darren. Tidak mungkin kita bisa melawan 300 orang hanya dengan kurang dari 30 orang. Kita harus memanggil polisi. Tunggu. Kamu masih belum mendengar kabar baik apa yang aku bawa. Serigala Tunggal menghentikan Lacey. Apa kabar baik-baik saja? Tanya Lacey hati-hati. Karena T-Rex datang dengan 300 orang. Itu artinya dia ingin bertarung, kan? Akhirnya aku bisa menunjukkan keahlianku. Serigala Tunggal tertawa. Lacey tidak bisa berkata-kata. Teman Zeke itu bodoh kan? Bagaimana kabar baik itu? Lacey menoleh ke Zeke dan memohon. Zeke, ayo panggil polisi. Mereka tidak akan berani menyentuh kita jika polisi ada di sini. Jangan khawatir. Zeke menghibur. Aku akan menangani ini. Bagaimana kita bisa membela diri hanya dengan 20 orang? Lacey terengah-engah. Jika Tuan Williams mengatakan kami baik-baik saja, kami akan baik-baik saja. Serigala Tunggal berjanji. Oh, benar. Mes Hinton, bisakah saya meminta bantuan Anda? Apa itu? Bolehkah kamu memfilmkan aku bertarung nanti? Itu akan menjadi adegan yang tak terlupakan. Lacey terhalang untuk berkata-kata. Apakah semua teman Zeke seperti ini? Lacey khawatir Soul Wolf akan mengecewakan. Jika pertarungan benar-benar pecah, dia pasti akan menderita kerugian. Soul Wolf, lebih baik kamu mendengarkan perintah Zeke nanti. Jangan bertindak sendiri. Jangan khawatir. Aku berhutang nyawa pada Tuan Williams. Aku akan melakukan apapun yang dia minta. Soul Wolf tertawa sambil mengganti tangannya. Aku akan melakukan pemanasan dulu. Zeke meminta Lacey untuk menunggu di lantai atas dan memperingatkannya untuk tidak meninggalkan gedung sebelum dia pergi bersama Darren. Begitu Zeke kembali ke lantai dasar, teleponnya tidak berhenti berdering. Dia melirik teleponnya dan menyadari bahwa itu semua adalah panggilan dari bawahannya. Serigala Api Barat Daya meminta izin untuk mengerahkan 100 tentara. Serigala Perang Timur Laut meminta izin untuk mengerahkan 100 tentara. Area 4 Lone Wolf meminta izin untuk mengerahkan 100 tentara. Zeke tercengang. Tetap di tempatmu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku membutuhkan banyak tentara untuk mengurus beberapa serangga? Flame Wolf dan War Wolf hanya merindukanmu, Tuan Williams. Mereka mencari alasan untuk pergi ke tempatmu sekarang, jawab Lone Wolf. Zeke membuat Lone Wolf berjanji untuk bermalam sebagai Tuan Williams alih-alih Marshal secara pribadi. Katakan pada mereka untuk tidak berbaur dengan kehidupan pribadiku. Zeke memerintahkan. Tapi, menurutku serigala api cemburu, kata Lone Wolf. Dia bertanya mengapa Soul Wolf ada di sini bersamamu dan bukan dia. Karena ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Soul Wolf di sini. Zeke menjelaskan dengan singkat. Aku menutup telepon. Tunggu, setidaknya beri kami sesuatu untuk dilakukan. Lone Wolf memohon. Yah, panggil polisi dan suruh mereka datang nanti, kata Zeke. Oke, ketika Zeke melewati pintu, T-Rex sudah menunggunya. 300 pria berdiri di depan Zeke, ingin sekali menumpahkan darah. Kerumunan sudah berkumpul di sekitar pabrik saat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mampu menyaksikan 300 orang berkumpul untuk bertarung adalah kesempatan sekali seumur hidup. Williams, keluar dari sini, teriak T-Rex. Jangan jadi bajingan. Kau mencariku? Zeke bertanya. Ayo, kita mulai bertarung. Soul Wolf berkata dengan penuh semangat. Diam. Zeke menggonggong pada Soul Wolf. Zeke Williams, persetan. Kaulah yang membakar perusahaanku. Bukan. Tegur T-Rex. Tidak. Itu bukan aku. Jawab Zeke. Hei, beraninya kamu mengutuk Tuan Williams. Apakah kamu ingin mati? Serigala Tunggal meraung dan menoleh ke Zeke. Biarkan aku menemuinya. Diam. Zeke memarahi Serigala Tunggal sekali lagi. Ya, benar, persetan. Aku akan percaya padamu. T-Rex direndam. Aku punya cukup bukti untuk menunjukkan bahwa kaulah yang membakar.
Entah kau yang membayar kerusakannya atau aku akan membakar tempat ini. Bukankah kamu yang seharusnya membayarku untuk kerusakan yang kamu buat kemarin? Zeke membantah. Tolong, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Soul Wolf memohon. Diam, persetan. Sepertinya kita melakukan ini dengan cara yang sulit. T-Rex mengutuk. Baik, aku akan pastikan untuk menggigilkan hari ini. Hancurkan mereka. Semua 300 pria langsung menarik senjata mereka yang terdiri dari kelelawar, pipa, dan banyak lagi. Suara senjata mereka berbenturan satu sama lain sangat menakutkan. Zeke melihat orang-orang yang dibawa Darren bersamanya. Lindungi kantor. Tidak ada yang diizinkan masuk ke sana. Mengenai anak buah Darren, mereka semua ketakutan. Itu normal bagi mereka untuk merasa seperti itu karena mereka harus berjuang melawan 300 orang. Terlepas dari ketakutan mereka, mereka tetap mengikuti perintah Zeke karena mereka percaya padanya. Orang-orang itu mengelilingi kantor untuk melindunginya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Soul Wolf bertanya. Tidak bisa menahan haus darahnya lebih lama lagi. Tunggu di dalam sana. Zeke menunjuk orang-orang Darren. Apa kau menyuruhku mundur? Tapi, itu perintah. Zeke menggeram. Serigala tunggal menutup mulutnya begitu Zeke berbicara. T-Rex dan anak buahnya menyerang Zeke. Langkah kaki mereka membuat tanah bergetar. Kerumunan di luar pabrik tidak bisa tidak khawatir tentang Zeke. 300 orang sudah cukup untuk menenggelamkan pria itu. Tidak mungkin Zeke bisa memenangkan pertarungan. Kekuatan kedua segera bertabrakan. Suara senjata beradu dan auman laki-laki bergema di seluruh penggilingan. Meskipun T-Rex memiliki banyak orang, yang bisa bertarung adalah mereka yang berada di depan. Anak buah Darren mampu melawan pada awalnya. Tetapi stamina mereka segera habis, dan beberapa mulai melemah. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Bidik kaki mereka. Serigala tunggal mengaum. Berikan kekuatan pada pukulanmu. Bahkan bayi pun bisa meninju lebih keras darimu. Serigala tunggal lompat-lompat. Karena Zeke telah memerintahkannya untuk mundur, dia hanya bisa melihat pertarungan mereka. Akhirnya, salah satu anak buah Darren dirobohkan. Zeke berbalik untuk tersenyum pada serigala tunggal. Mereka menjatuhkan temanmu. Apakah kamu tidak akan membalas dendam untuknya? Tunggu, bisakah aku bertarung sekarang? Serigala tunggal berseri-seri. Zeke mengangguk. Kamu bajingan. Beraninya kamu menyakiti teman-temanku. Serigala tunggal mengaum. Dia kemudian melompat dari patung singa di sebelahnya dan menyebar ke arah anak buah T-Rex. Rupanya olah harimau telah melompat ke arah mangsanya. Zeke tersenyum. Dia tahu untuk orang yang gila pertempuran seperti serigala tunggal, dia harus membuatnya menahan haus darahnya sampai tidak bisa ditekan lagi. Itu adalah cara terbaik untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan Soul Wolf. Begitu Soul Wolf mendarat, dia menekuk tubuhnya dan mengulurkan tangan sebelum memuat ke depan. Siapapun yang menghalangi langsung dirobohkan. Luar biasa, seru Darren. Turunkan pemimpin mereka dulu. Pemimpin pantatku. Serigala tunggal memarahi. Dia menentang gagasan itu karena begitu dia menjatuhkan T-Rex, musuh akan menyerah. Itu berarti dia tidak akan bisa bertarung lagi. Semua jenis kelelawar dan pipa dilambaikan pada Soul Wolf. Tapi dia memilih untuk tidak menghindarinya. Kulit Soul Wolf sekeras baja. Dia akan merasakan sakit dari serangan itu. Tetapi mereka tidak akan menyakitinya. Ada satu masalah dengan Soul Wolf. Semakin sakit, dia akan semakin bersemangat. Soul Wolf mengambil pipa dan mencocokkannya pada anak buah T-Rex. Siapapun yang terkena pipa dikeluarkan dalam satu pukulan. Seolah-olah serigala tunggal adalah gergaji mesin. Manusia turun satu persatu kemanapun dia pergi. Orang-orang yang berkumpul di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di tengah pertarungan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah orang-orang berjatuhan satu persatu, yang membuat mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Zeke tetap diam di samping orang-orang Darren. Setiap lawan yang berhasil mendekatinya langsung tertangani. Hanya dalam beberapa menit, sebagian besar anak buah T-Rex tergeletak di lantai. Beberapa orang pemalu yang berdiri di belakang ketakutan. Mereka dengan cepat berbalik ketika mereka berteriak, "Biarkan aku keluar." Penggilingan berubah menjadi rumah jagal saat Soul Wolf mengamuk, menjatuhkan siapapun yang menghalanginya. Darren dan anak buahnya menjaga pintu sementara Zeke tetap sebagai garis pertahanan terakhir mereka. Kehebatan Zeke dan bawahan langsungnya mengejutkan lawan, membuat moral mereka turun. Musuh berada dalam kekacauan dan segera berlari mencari perlindungan. Beberapa bahkan menyatakan keluar dari pabrik. "Hai, serigala tunggal mengaum. Siapa bilang kamu bisa lari?"
T-Rex menatap orang-orangnya tanpa daya. Dia tidak percaya bahwa lebih dari 300 anak buahnya telah dikalahkan oleh tidak lebih dari 30 orang. Lebih tepatnya, mereka dikalahkan oleh 2 orang. Melihat orang-orangnya yang terluka, satu-satunya kesempatan bagi T-Rex untuk bertahan hidup adalah melarikan diri. Tidak ada tanda-tanda kemenangannya. Saat T-Rex melarikan diri, orang-orangnya kehilangan semua keinginan mereka untuk bertarung dan mulai melarikan diri juga. Serigala tunggal, hentikan T-Rex. Zeke meraung. Di atasnya, Soul Wolf mengangguk dan berlari mengejar T-Rex. Hentikan dia. T-Rex berteriak cemas. Aku akan memberi semua orang masing-masing 1 juta. Beberapa orang berdiri di jalan serigala tunggal untuk menerima hadiah besar. Tetapi serigala tunggal hanya tersenyum. Kalian tidak cukup kuat untuk mengeluarkan apapun dariku. Soul Wolf kemudian menyerang orang-orang yang menghalanginya. Meskipun orang-orang menghalangi, serigala tunggal tidak mengangkat ke arah mereka. Sebaliknya, dia hanya menyerang mereka. Orang-orang didorong untuk menjauh seolah-olah pendobrak baru saja melewati mereka. Serigala tunggal dengan mudah melewati orang-orang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Orang-orang T-Rex tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka alami. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menghentikan serigala tunggal. T-Rex segera berhasil sampai ke mobilnya. Soul Wolf meninju melalui jendela mobil. Dalam hitungan detik, dia menarik T-Rex keluar dari mobilnya melalui jendela. T-Rex benar-benar ketakutan saat itu. Pada awalnya, dia mengira satu-satunya masalah yang akan dia hadapi adalah bertengkar dengan Zeke. Tetapi dia tidak pernah berharap monster lain muncul juga. T-Rex mulai bertanya-tanya musuh macam apa yang dia buat. T-Rex mencoba melawan. Tetapi Soul Wolf mendaratkan pukulan di kepala T-Rex. Dan yang terakhir pingsan seketika. Soul Wolf kemudian menyeret T-Rex dengan kakinya dan berjalan kembali ke Zeke. Semua orang memberi jalan ke Soul Wolf. Tidak ada satu jiwa pun yang berani berhenti. Anda luar biasa. Darren berseru pada kehebatan Soul Wolf. Luar biasa. Ini bahkan tidak cukup untuk pemanasan. Serigala tunggal terkutuk. Darren tidak bisa mendengarkan karena Soul Wolf hampir sendirian menjatuhkan 300 orang. Jika itu hanya pemanasan, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika serigala tunggal menjadi serius. Orang-orang yang berkumpul untuk menonton berhak mendapatkan rahang ternganga. Kurang dari 30 orang baru saja mengalahkan lebih dari 300 orang. Itu adalah suatu prestasi bahkan film tidak bisa ditampilkan. Di mata orang-orang, petarung hitam itu seperti mesin pemanen, menjatuhkan apapun yang menghalangi jalannya. Soul Wolf menyeret T-Rex ke sisi Zeke dan duduk di atasnya. Bagaimana kita harus menghadapinya? T-Rex menatap Zeke dengan ketakutan di matanya. Siapa kalian? Tidak mungkin warga negara biasa memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh pasukan khusus terbaik. Mungkinkah mereka tentara militer? Sebuah pikiran melintas di benak T-Rex. Kami pemilik tanah ini. Zeke tersenyum. Kamu telah masuk tanpa izin ke wilayahku dan melukai orang-orangku. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? T-Rex menarik napas dalam-dalam dan berargumen. Kamu juga membakar gedungku dan melukai 300 anak buahku. Sebut saja, Soul Wolf menamparkan T-Rex tanpa ragu-ragu. Persetan, bukankah kami sudah berpikir bahwa bukan kami yang membakar gedungmu? Apakah kamu benar-benar berpikir kami perlu melakukan itu jika kami perlu menjatuhkanmu? Itu benar-benar bukan kalian. T-Rex tergagap. Sejujurnya, istri saya sedang membangun sebuah perusahaan. Dan dia masih membutuhkan sebuah bangunan. Saya menyukai bangunan Anda. Apakah Anda mengharapkan saya untuk membakar sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi milik kita? Zeke bertanya. Ada orang lain di baliknya. Mereka memanipulasimu. Apa yang kamu bicarakan? Artinya ada seseorang di luar sana yang ingin kita menjadi musuhmu. Orang itu membakar gedungmu dan membuatnya seolah-olah akulah yang melakukannya agar kita bisa saling membunuh. T-Rex tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah dia? Tapi itu tidak mungkin. Dia tidak berhati dingin. Zeke mengambil kontrak. Kamu punya 2 pilihan. Apakah kamu memperbaiki gedung itu dan memberikannya kepada istriku? Atau kamu menghilang dari muka bumi ini? T-Rex sangat marah mendengar lamaran itu. Akan baik-baik saja jika dia hanya harus memperbaiki gedung itu sendiri. Tetapi meminta gedung itu sama sekali terlalu berlebihan. Jelas untuk melihat mengapa T-Rex menolak penandatanganan kontrak. Yah, toh kita tidak terburu-buru. Kamu akan menandatangani ini dengan satu atau cara lain. Zeke tersenyum. Sirine polisi terdengar tak lama kemudian. Selusin mobil polisi mengelilingi pabrik.
Semua anak buah T-Rex tersungkur di tanah dengan tangan terangkat. Karena ada lebih banyak polisi daripada mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. T-Rex, raung Kapten Polisi, Anda ditahan karena penyerangan dan mengganggu. Silakan ikut kami. Tunggu, kenapa yang dibawa pergi? Anak buahku semuanya terluka oleh Zeke Williams. T-Rex menangis. Kapten melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawanya. Sebagian besar orang yang berada di tanah adalah anak buah T-Rex. Sedangkan orang-orang yang bersekutu dengan Zeke, hampir tidak ada yang terluka. Itu adalah pemandangan yang menarik untuk ditonton karena tidak lebih dari 30 orang telah mengalahkan lebih dari 300 orang. Tidak mungkin Kapten akan menangkap Zeke karena dia baru saja menerima telepon dari Kolonel Lone Wolf. Seharusnya kamu malu melihat betapa lemahnya kamu dan anak buahmu, dengus Kapten. Kalian adalah orang-orang yang datang ke sini untuk membuat janji dan dikalahkan oleh mereka. Sekarang kamu ingin hukum melindungimu. Serius? Apa maksudnya datang ke sini? Untuk membayar lebih banyak tagihan medis. Kerumunan meledak dalam tawa. Kapten tidak hanya berhasil menghina T-Rex, tetapi dia juga melakukannya dengan alasan. T-Rex merasa malu karena wajahnya memerah. Dia dan anak buahnya segera dibawa pergi. Kapten menoleh ke Zeke dan memberi hormat. Saya minta maaf karena terlambat, Tuan Williams. Jangan khawatir. Zeke mengangguk. Bawa Soul Wolf bersamamu juga. Serigala tunggal, yang masih memutar sedetik yang lalu, menjatuhkan rahangnya. Tunggu, kenapa membawaku juga? Kemarilah. Zeke menarik Soul Wolf pergi bersamanya. Seseorang akan mencoba membunuh T-Rex hari ini. Kamu harus melindunginya, kata Zeke. Apa? Bagaimana kamu mengetahuinya? Dan mengapa kita harus melindungi bajingan seperti itu? Soul Wolf bertanya dengan rasa ingin tahu. Ikuti saja perintahku. Oke. Serigala tunggal mengangguk. Soul Wolf kemudian dibawa pergi oleh polisi juga. Begitu polisi pergi, Zeke memanggil Darren dan anak buahnya ke kantornya. Semua orang masih kesemutan dengan kegembiraan dari pertarungan beberapa saat yang lalu. Tuan Williams, ini luar biasa. Kamu sendiri seperti dewa perang. Tidak hanya Tuan Williams yang kuat, tetapi bahkan bawahannya juga luar biasa. Kami akan mengikuti semua perintahmu mulai sekarang. Berhenti dengan sunjungan, tegur Zeke. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya ceritakan kepada Anda semua. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Silakan, kata Darren. Dengan diturunkannya T-Rex, bawah tanah kota O'Hare sekarang dibiarkan tanpa pemimpin. Darren, aku ingin kamu mengambil kesempatan ini dan menggantikan T-Rex. Tunggu, Tuan Williams, kami hanya memiliki 20 orang. Bagaimana kami akan mengambil alih bawah tanah? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kelompok tertentu akan bergabung denganmu besok. Bersiaplah. Grup apa? Kau akan tahu besok, kata Zeke dan meninggalkan kantor. Apakah Tuan Williams berusaha menyatakan sesuatu yang misterius? Kata salah satu anak buah Darren. Bagaimana dia tahu seseorang akan bergabung dengan kita besok? Apakah dia seorang dukun? Tutup mulutmu. Darren memarahi dan menamparkan orang itu tanpa berkedip 2 kali. Apakah menurut Anda tidak ada orang seperti kita yang bisa mengerti apa yang dipikirkan Mer Williams? Kata-kata Darren membungkam anak buahnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.